Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizka, NIM 2425010006, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3, dosen pengampu Ibu Haja Elim Halimah Tusadia, SAG, MPD. Izin mereview jurnal tentang implementasi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui sistem boarding school. Penulis Ajeng Supriyatna, tahun penerbit 2019 Desember, Jurnal Indonesian of Education Management and Administration, Review halaman 135 sampai 139. Belakang dalam perspektif keagamaan, misalnya semua orang adalah pemimpin dan semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Sebagai sebuah kata dari bahasa sehari-hari, kepemimpinan telah dimasukkan ke dalam kosakata teknis studi organisasi tanpa didefinisikan ulang secara akurat. Yoki 2010 halaman 3, sehingga tidaklah mengherankan definisi kepemimpinan begitu banyak dan beragam. Meskipun banyak pengertian dan definisi mengenai kepemimpinan, jika diperhatikan ada kata kunci yang dapat diterima oleh semua, yaitu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi. Peranan penting dalam kepemimpinan adalah upaya seseorang yang memainkan peran sebagai pemimpin guna mempengaruhi orang lain dalam organisasi lembaga tertentu untuk mencapai tujuan. Bertolak dari pengertian kepemimpinan, terdapat 3 unsur yang saling berkaitan, yaitu unsur manusia, saran, dan tujuan. Untuk dapat memperlakukan 3 unsur tersebut secara seimbang, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kepemimpinannya. Pengetahuan dan keterampilan ini dapat diperoleh oleh pengalaman belajar secara teori. Kepemimpinan ada kaitannya dengan kata pemimpin. Kata pemimpin memberikan pengertian kemampuan untuk menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu organisasi sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok seperti disebutkan in Imanatun dalam Sanjaya 2016 halaman 53, yaitu fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Kepala sekolah adalah seseorang pemimpin atau leader, baik sebagai pemimpin sebuah organisasi, pemimpin secara administratif, manajerial, maupun sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin organisasi berkaitan dengan tugasnya. Pemimpin secara organisasi yang terdiri dari guru, staf, dan siswa beserta lingkungan. Dan pemimpin secara administratif dikaitkan dengan tugas yang diembankannya dari atas dan berkewajiban mengelola administrasi sekolah yang dengan baik. Peran yang sangat berat untuk dijalankan dalam suatu lembaga pendidikan adalah peran sebagai kepala sekolah, karena mempunyai tugas-tugas yang mengharuskan terjadi peningkatan dari berbagai unsur yang ada di dalamnya. Selain peran dan tanggung jawab yang menjadi beban sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah dituntut mempunyai kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan dan kecakapan. Syah 2000 halaman 229. Kemampuan atau kecakapan yang dimaksud dalam kompetensi ini menunjukkan kepada satu hal yang menggambarkan kualitas atau kemampuan seseorang, baik kemampuan atau kecakapan kualitatif maupun kuantitatif. Bangkit R.
halaman tahun 2011. Ada 5 kompetentif yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah seperti disebutkan Bangkit R. Supervisi dan kompetensi sosial Madrasah Aliyah Persis Cigambul adalah sebuah lembaga pendidikan dasar yang berada di Desa Cirancang, Kecamatan Cigambul, Kabupaten Majalengka, berdiri tahun 2014, dan pemimpin cabang Persatuan Islam Persis Cigambul. Secara geografi, Madrasah Aliyah Persis Cigambul terletak di Kecamatan Cigambul, Kabupaten Majalengka, yaitu antara 1807 bujur timur dan 6057 celcius sampai 7,003 lintang selatan dengan batas-batas wilayahnya. Setelah selatan berdasarkan dengan Kabupaten Kuningan sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Ciginjing, dan Kecamatan Talaga sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Ciginjing dan Kabupaten Ciamis. Jarak ke ibu kota kabupaten kurang lebih 40 km dan berada pada ketinggian 27 dpl. Dari observasi awal yang dilakukan penelitian, pada fokus penelitian dapat diamati bahwa kepala sekolah Madrasah Aliyah Persis Cigambul, Kecamatan Cigambul, Kabupaten Majalengka belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan kepemimpinannya, sehingga prestasi belajar peserta didik di Madrasah Aliyah Persis sebelumnya sebagai upaya pemenuhan pencapaian visi atau misi tujuan lembaga, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek, sebagaimana telah didokumentasikan dalam Ijazah Madrasah Aliyah Persis Cigambul. Sistem boarding school yang dipakai belum bisa dimaksimalkan menjadi alat pendukung utama bagi peningkatan prestasi belajar peserta didik di Madrasah Aliyah Persis Cigambul, Kecamatan Cigambul, Kabupaten Majalengka. Penulis berpendapat bahwa salah satu kunci utama peningkatan prestasi belajar yaitu bagaimana kepala sekolah bisa mengimplementasikan kompetensi supervisi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang kompetensi supervisi kepala sekolah MA Persis Cigambul. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitas Satori 2011 halaman 23 mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengekspor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif, seperti proses suatu langkah kerja, formula, suatu resep, pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artefak, dan lain sebagainya. Di sini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengekspor fenomena, proses, implementasi kompetensi guru dalam mengajar. Penelitian yang dapat dipakai peneliti dalam tesis ini adalah penelitian perspektif kualitatif. Hal terpenting dari suatu penelitian berupa kejadian, fenomena, dan makna di balik kejadian tersebut dapat dijadikan pembelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya. Terdapat teori praktis
kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau field research, yakni peneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Penelitian ini dilakukan di MA Persis Cigambul, Kecamatan Cigambul, Kabupaten Majalengka pada tanggal 16 Januari sampai dengan 4 Maret 2020 yang terletak di Desa Cilanjeng, Kecamatan Cigambul, Kabupaten Majalengka dengan luas tanah 1621 M2. MA Persis Cigambul, Kecamatan Cigambul, Kabupaten Majalengka adalah salah satu lembaga pendidikan formal di Kabupaten Majalengka yang di dalamnya diatur secara sistematis menuntut sistem pendidikan yang berlaku dan bernaung di bawah Kementerian Agama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka rancangan penelitian ini secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berkaitan dengan tahapan tersebut, penelitian yang dilaksanakan di MA Persis Cigambul, Kecamatan Cigambul, Kabupaten Majalengka. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari MA Persis Cigambul sebagai konfirmasi atas data implementasi kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui sistem boarding school. Peneliti ini akan membahas data hasil wawancara dengan 7 responden, yaitu dengan kepala sekolah, ketua komite, wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, kepala pondok, guru mata pelajaran, dan peserta didik. Sebelum peneliti mengadakan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara dengan tujuan yang dirayakan pada saat wawancara tidak keluar dari topik setelah data diketahui sebagaimana penulis sajikan pada fakta temuan penelitian di atas. Maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini yaitu menganalisis data-data yang terkumpul dengan menggunakan deskriptif kualitatif secara lanjutan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu perencanaan strategi pengembangan sekolah melalui visi atau misi dan tujuan sekolah. Sebagai suatu lembaga atau institusi mempunyai satu tujuan atau lebih, dalam rangka mencapai tujuan tersebut perlu disusun rencana tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Pada umumnya, tujuan sekolah tercermin dalam bentuk visi dan misi sekolah. Untuk mencapai visi dan misinya, termasuk dalam meningkatkan prestasi belajar semua sekolah, harus menyusun perencanaan program sekolah dan kegiatan sekolah yang dituangkan dalam rencana pengembangan sekolah atau RPS. Sebagaimana juga telah diterapkan pada UU SPN nomor 20 tahun 2003 dan PP nomor 19 tahun 2005 dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007 bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Beberapa aspek standar pengelolaan sekolah yang harus dipenuhi adalah meliputi 1. Perencanaan program, 2. Pelaksanaan rencana kerja, 3. Pengawasan dan evaluasi, 4. Kepemimpinan sekolah atau madrasah, dan 5. Sistem informasi manajemen. Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan pertama dalam proses manajemen. Tidak termuncul dalam
Dalam meningkatkan kinerja guru, perencanaan kinerja tenaga pendidik merupakan tindakan untuk masa datang. Demi tercapainya visi dan misi suatu sekolah, perencanaan kinerja guru merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia atau guru dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Visi dapat dikatakan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap sekolah bahwa visi sekolah adalah terwujudnya manusia segala khalifah Allah di muka bumi, sedangkan misinya adalah satu, memanusiaan insan ulul albab selaku muslim kafah yang tafakuh fiddin. Yang kedua, membina akhlakul karimah. Ketiga, memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Keempat, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, mengembangkan minat dan bakat. Tujuan pendidikan Madrasah Aliyah Persis Cigambul adalah mewujudkan kepribadian muslim yang takwa dan tafakuh fiddin sesuai dengan jenjang satuan pendidikan yang diselesaikannya. Rumusan visi dan misi tertentunya perlu dirumuskan secara bersama oleh kepala sekolah, tenaga pendidik, komite sekolah, dan semua pemangku kepentingan sekolah. Keterlibatan secara aktif dari semua pemangku kepentingan adalah salah satu kunci keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah tersebut. Keterlibatan mereka harus diupayakan dari sejak awal, yaitu dari perumusan visi dan misi sekolah, sehingga mereka ikut terlibat dalam menganalisis kondisi sekolah dan terlibat dalam pelaksanaan program-program kinerja sekolah. Setelah visi dan misi dan tujuan berhasil dirumuskan dan ditetapkan secara SK kepala sekolah, maka kepala sekolah berkewajiban membuat rencana pelaksanaan kerja untuk merealisasikan visi dan misi dan tujuan sekolah. Di antaranya, satu, membuat struktur organisasi sekolah yang efektif dan efisien. Dua, membuat lab sekolah dan lab deskripsian masing-masing pejabat di sekolah. Tiga, pengawasan pelaksanaan. Dan empat, mengevaluasi kinerja masing-masing pejabat serta guru. Dari pengamatan dan hasil wawancara yang peneliti melakukan, dapat disampaikan beberapa hal. Satu, rinci tugas masing-masing pejabat. Hasil pengamatan dokumen di Persis Cigambul sudah ada secara rinci mengenai tugas, fungsi, uraian kerja, wewenang, hasil kerja, dan tanggung jawab masing-masing pejabat, mulai dari kepala, wakil kepala, wali kelas sampai dengan tenaga pendidikan. Dua, pengawasan pelaksanaan di Persis Cigambul. Dari pengamatan dan hasil wawancara peneliti menunjukkan kurangnya pengawasan kepala sekolah kepada seluruh pejabat dan guru. Poin kedua, yaitu meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Peningkatan sebagai proses pembuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu di suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sedangkan prestasi menurut Nasrun Harahap 1994 adalah penilaian pendidikan adalah tentang perkembangan dan kemajuan siswa yang berkenan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada siswa. Dalam penemuan peneliti mengenai usaha kepala sekolah dan meningkatkan prestasi pendidikan di MA Persis Cigambul, Kecamatan Cigambul, Kabupaten Majalengka, melalui observasi dan wawancara dapat disampaikan adalah, satu, kepala sekolah menyiapkan program pembelajaran yang bisa mencapai visi dan misi dan tujuan sekolah. Dua, menjadikan sistem boarding sekolah sebagai usaha peningkatan prestasi belajar. Tiga, menyiapkan sarana dan prasarana sebagai alat peningkatan prestasi belajar peserta didik. Dalam sistem boarding school, penelitian melalui observasi dan wawancara menemukan belum optimalnya
penempatan boarding school untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal ini dikarenakan satu, karena kurang disiplinnya penerapan aturan baik oleh tenaga pendidik maupun peserta didik. 2, kurangnya kontrol dari kepala sekolah mengenai pelaksanaan kegiatan pembelajaran di asrama. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa kesimpulan implementasikan pemimpin kepala MA Persis Cigambul, Kecamatan Cigambul, Kabupaten Majalengka dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik masih belum optimal, terutama pada aspek kompetensi supervisi, sedangkan pada aspek perencanaan sudah cukup bagus dilihat dari data dokumentasi yang ada seperti rumusan visi atau visi tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Demikian pula pada penempatan profesional di struktur organisasi sekolah yang disertai dengan tugas rincian yang harus dijalankan oleh masing-masing pejabat organisasi. Akibat langsung dari hal tersebut adalah tingkat kedisiplinan tenaga pendidikan serta dan peserta didik di MA Persis Cigambul, Kecamatan Cigambul, Kabupaten Majalengka sangat rendah. Program pembelajaran baik di intra, ekstra maupun CO kurikuler tidak berjalan sebagaimana mestinya karena seringnya ketidakhadiran tenaga pendidik maupun peserta didik. Orientasi belajar peserta didik di MA Persis Cigambul, Kecamatan Cigambul, Majalengka masih rendah jika dibandingkan dengan target kemampuan yang harus dicapai seperti telah diterapkan dalam JIHAM sekolah, di mana dalam JIHAM tersebut secara rinci disebutkan target kemampuan peserta didik tiap kelas, sistem boarding school yang seharusnya menjadi ruang untuk peningkatan prestasi belajar peserta didik MA Persis Cigambul, Kecamatan Cigambul, Kabupaten Majalengka belum maksimal dimanfaatkan karena kegiatannya selama tidak berjalan sebagaimana jadwal yang sudah diterapkan, serta pengawasan peserta didik oleh kepala sekolah kepada pembimbing dan tenaga pendidik lainnya sangat longgar. Sekian presentasi dari jurnal review jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.